Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Story Bang Teguh. Kali ini perjalanan kita di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya masih di Sumatera Barat. Nah, kita mau berkunjung ke makam Syekh Burhanuddin yang merupakan ulama yang berpengaruh di daerah Minangkabau, yang sekaligus menyebarkan Islam di Kerajaan Pagaruyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kita menuju makam Syekh Burhanuddin yang menjadi salah satu ulama penyebar agama Islam di Sumatera Barat, teman-teman. Assalamualaikum. Sudah berada di makam ziarah Syekh Burhanuddin Sematan Ulaan. Ulama besar. Oh, yang ini murid-murid. Iya, ada sekian lagi. Oh, Yang Syekh Burhanuddin itu di dalam. iya. Yang mengembangkan agama Islam di Sumatera Barat. Di Umumnya Sumatera sembahyang. Barat. Iya. Hari Hulnya bulan Safar, 10 Safar. Oh, bulan Safar. Silahkan sambil. Iya, Pak. Oh iya. Syekh Burhanuddin Ulaan adalah ulama sufi dan penyebar Islam di Minangkabau yang berpengaruh hingga kini. Ia lahir pada tahun 1646 di Sintu Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Ia belajar ilmu-ilmu keislaman dan tarekat dari Syekh Abdur Rauf As-Singkili di Aceh. Jadi ia kembali ke Minangkabau dan mendirikan surau dan pesantren di Ulaan. Syekh Burhanuddin tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi dan penyebar Islam, tetapi juga sebagai pahlawan yang melawan penjajahan VOC. Ia bersama murid-muridnya berperan aktif dalam perlawanan rakyat Minangkabau terhadap VOC yang berusaha menguasai daerah itu. Ia juga membantu kerajaan Pagaruyung yang saat itu sedang dilanda konflik internal dan eksternal. Jadi ia memberikan nasihat dan bantuan kepada Sultan Muhammad Syah, Raja Pagaruyung yang pro-Islam, untuk menghadapi Sultan Abdul Jalil, Raja Pagaruyung yang pro-VOC. Ia juga mengirimkan utusan-utusan ke Aceh, Johor, dan Mataram untuk meminta bantuan melawan VOC. Syekh Burhanuddin meninggal pada tanggal 20 Juni 1704 pada usia 58 tahun. Dan ia dimakamkan di sini, di Ulaan, dekat dengan surau yang ia dirikan. Jadi makamnya ini menjadi tempat ziarah para pengikut tarekat Santariyah dan masyarakat Minangkabau pada umumnya.
Setiap tahun pada tanggal 10 Safar, masyarakat melakukan tradisi Basapa atau Basafar, yaitu berziarah ke makam Syekh Burhanuddin sebagai ungkapan penghormatan dan pelayanan kepada guru mereka. Sahabatnya Idris Hatim Jalilo, kelas saya itu anak murid pertamanya Khalifah namanya Syekh Abdul Rahman. Ya. Makam yang di tengah ini adalah makam Syekh Burhanuddin, sedangkan yang di ujung sebelah kanan itu adalah makam dari sahabatnya, dan yang sebelah kiri juga makam dari sahabatnya. Jadi di dalam kubah ini ada 3 makam ya teman-teman. Ya, cara anak tua meninggalnya lagi 212 tahun. Ya. Kalau beliau masih murid pengembangan Islam pertama di Sumatera Tengah, Riau, Jambi, Sekian dulu video kita kali ini, semoga menjadi inspirasi wisata buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, serta subscribe.